Ini adalah perwakilan Koalisi Advokat Jurnalis Said Giovanni. Kita berikan tepuk tangan. Aduh, oke, baik. Sebelumnya kita mau menyapa dulu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kami ucapkan sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bersama-sama ini, dan suatu kehormatan juga teman yang ada di sini. Kasus yang tengah bergulir saat ini kita tahu bersama, dengan tema kita itu adalah sengketa pers, amicus curiae. Jadi mungkin banyak dari kita yang belum terlalu familiar, mungkin untuk awam ya, tapi kalau untuk para jurnalis pastinya sudah sangat paham sekali mengenai amicus ini sendiri. Dimana kalau kita soal amicus ini ada beberapa kasus juga yang contohnya adalah mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kasus dari Lili, dengan pengurangan hukumannya dari 12 tahun itu menjadi. Nah, kita juga tanya di kasus yang kali ini itu juga bisa kemudian menolong rekan-rekan jurnalis yang terkait dengan isu ini. Tapi dalam kenyataannya, pers itu kerap kali tidak mampu tampil optimal sebagaimana mestinya. Para pekerja pers sering dihadapkan dengan gugatan perdata atau sengketa pemberitaan pers. Antara lain adalah sengketa tentang status lembaga pemberitaan pers, kemudian sengketa tentang ini yang paling sering sekali. Ini yang paling. Iya betul. Kemudian sengketa tentang kesalahan dan juga kekeliruan pemberitaan, dan juga sengketa tentang pemberitaan pers yang melanggar kode etik. Nah, sebenarnya sengketa-sengketa ini harusnya bisa diselesaikan di luar jalur pengadilan dengan kemudian memanfaatkan lembaga Dewan Pers melalui upaya hukum negosiasi, mediasi, kemudian konsiliasi, fasilitasi dan juga penilaian independen, dan juga arbitrasi. Nah, pembinaan seorang jurnalis atas karya jurnalistiknya dihasilkan ini tentu saja ini merupakan presiden buruk bagi sistem kemerdekaan pers yang ada di Indonesia, sehingga mungkin membuat jurnalis menyampaikan sesuatu hal yang benar itu kadang-kala tersandung dengan hal-hal seperti itu. Nah, kita ngomongin soal kasus yang tengah bergulir saat ini, teman-teman rekan-rekan sekalian. Kita ketahui bersama bahwa dua media dari ini Herald.id dan juga Indikator.co.id beserta dua jurnalis dan juga narasumbernya ini kemudian digugat oleh 5 orang mantan staf sus Gubernur Sulawesi Selatan. Dan kelimanya ini karena tidak terima dengan isi berita dengan judul berita ditunjukkan di era kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, yang mana ini diduga ada campur tangan kasus yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2023 saat konferensi pers. Nah, apa sih sebenarnya itu amicus curiae atau sahabat pengadilan? Mungkin banyak yang belum familiar. Mana untuk amicus ini sendiri adalah pembawa pengetahuan atau perspektif untuk membantu hakim untuk bisa memberikan putusan yang adil, dan untuk sosok ini selalu kehadirannya tidak terlalu disorot gitu ya. Jadi kadang sedikit padahal perannya ini juga nggak kalah penting. Nah, inilah yang menjadi garda terdepan ketika adanya sengketa di pengadilan. Nah, tujuan diskusi kita hari ini teman-teman, kita mau membahas mengenai celah yang bisa mungkin digunakan oleh media yang saat ini sedang tergugat dan juga jurnalis, bagaimana mereka bisa memakai amicus itu untuk mengurangi dari nilai gugatannya. Baik, dan untuk hari ini kita kayaknya sepertinya kita langsung ngobrol aja ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita mau tahu dulu tanggapannya mengenai kasus yang pernah bergulir, di mana ini gugatannya kurang lebih 700 M ya yang mereka terima. Kita mau tahu dulu tanggapannya mengenai kasus ini secara garis besarnya masing-masing
ke narasumber kita. Kita mulai dulu dari Ombudsman dulu deh. Boleh, silakan. Baik, makasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang tentu saya hormati dan banggakan para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Insya Allah sebentar juga akan memberikan pemahaman tentang apa yang menjadi topik diskusi kita pada hari ini ya. Terkhusus kepada sahabat-sahabat saya jurnalis ya yang hadir pada hari ini baik secara offline yang ada di tempat maupun yang ada di secara virtual ya. Tentunya kami dari Ombudsman pertama-tama menyampaikan terima kasih teman-teman yang melakukan inisiasi untuk melakukan diskusi pada hari ini, mengundang Ombudsman sebagai salah satu narasumber. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan kontribusi terkait dengan topik yang menjadi diskusi kita sebentar mengenai sengketa pers ya. Sengketa pers, betul. Dalam perspektif tentu amicus curiae. Sebelum kemudian kita masuk pada apa yang ditanyakan moderator tadi tentang kasus tadi, mungkin sebagaimana yang saya pahami ya, tentang amicus curiae ini sebenarnya istilah ini berasal dari istilah Latin ya, yang disebut dengan friend ya, of the court atau sahabat pengadilan. Kalau kita melihat dari pemaknaan sahabat ini, tentu sahabat itu selalu menginginkan agar sahabatnya itu baik ya. Betul. Dalam perspektif hakim pengadilan tentunya sahabat ini sangat menginginkan kemudian hakim itu di dalam memutus ya, tentu putusannya itu diharapkan dapat memberikan rasa keadilan masyarakat dan lebih jauh lagi tentu bisa memberikan manfaat pada seluruh masyarakat. Nah, ini memang menjadi saat ini menjadi mungkin bagi orang awam masih belum terlalu memahami apa sih sebenarnya makhluk apa ini sebenarnya amicus curiae ini kan. Jadi sebenarnya praktek amicus curiae ini yang saya pahami Pak Didi ya. Jadi dari dari LBH jauh-jauh dari Jakarta, kalau saya tidak salah tadi istilah saya diculik hari ini kemudian memberikan ya pemahaman kepada kita semua terkait dengan apa yang menjadi topik diskusi kita hari ini. Ya tentu karena saya memang latar belakang saya di Ombudsman tentu dari perspektif Ombudsman juga ya, saya akan mengaitkan itu, tapi juga tidak terlepas dari pengetahuan saya yang selama ini belajar tentang hukum juga kan gitu. Nah jadi memang praktek ini dipraktekkan pada sistem hukum common law ya, jadi ya di mana sistem hukum ini memang mengutamakan putusan pengadilan sebagai hukum yang berlaku. Nah, di Indonesia tentu semua kemudian ahli menyatakan bahwa atau sebagian ahli menyatakan bahwa sistem yang kita anut, sistem hukum yang kita anut di Indonesia ini adalah sistem hukum civil law. Pertanyaannya apakah praktek-praktek yang dipraktekkan di sistem hukum common law tadi misalnya dengan adanya amicus ini kemudian bisa tidak diterapkan di sistem hukum civil law misalnya di Indonesia. Nah ternyata kalau kita melihat sebenarnya secara formal memang tidak ada ya, jadi undang-undang yang mengatur secara khusus ya tentang amicus curiae ini ya. Tetapi secara praktek sebenarnya sudah banyak ya, sudah banyak dipraktekkan ya. Dan memang kalau kita lihat dari aspek hukumnya sebenarnya itu bisa kita lihat di pasal 5 ayat 1 ya kalau saya tidak salah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di situ ya. Di situ disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi itu wajib ya, kemudian menggali ya, mematuhi dan memahami ya, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Nah, salah satu aktualisasi kemudian daripada
pasal 51 ini adalah itu tadi, adanya kemudian apakah orang perseorangan atau kelompok misalnya atau organisasi yang memberikan sebuah pendapat terhadap sesuatu hal yang kebetulan menjadi objek pemeriksaan di pengadilan. Dan ini tentu sudah banyak di Makassar juga, kalau saya tidak salah pernah ada praktek, Mas Dit. Mungkin teman-teman masih ingat ya, salah satu kasus Yusniar kalau tidak salah ya, yang kemudian waktu itu beliau ya memposting di Facebook terkait dengan apa, kalau saya tidak salah waktu itu pembongkaran rumah oleh seorang pejabat lah, saya tidak mau menyebut ya, seorang pejabat lah, kemudian dilaporkan ke polisi dan diproses, dan akhirnya kemudian ada organisasi, tentu organisasi yang di bidang hukum ya, saya tidak sebutkan organisasinya, kemudian memasukkan pendapat itu ke pengadilan. Dan pendapat atau opini ini ya, yang tentu dalam perspektif amicus ini kan tidak serta-merta harus bicara pasal-pasal, maksud saya bicara sama tidak mesti harus pasal-pasal, tapi sebenarnya bagaimana menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Nah, maka di kasus itu dan mungkin tadi apa yang disampaikan moderator ya bisa jadi ya. Mudah-mudahan tadi Pak Direktur juga menyampaikan tadi baru memasukkan amicus juga di pengadilan negeri. Saya tidak tahu apakah kasus ini yang dibicarakan atau yang mana kan gitu. Ya. Nah jadi kemudian masuk itu pendapat dan alhamdulillah diterima oleh hakim dan bebas Mas. Vonisnya bebas. Jadi ada dua argumentasi kalau tidak salah, secara sepintas saya baca di situ terkait dengan delik aduan absolut ya, yang bahwa karena di situ tidak posting jabatan, bukan tidak menyebut nama di situ siapa orangnya yang melakukan itu, tapi hanya menyebut jabatan secara umum saja. Nah maka ada dua argumentasi di situ yang kalau saya tidak salah tanpa berniat kemudian mengungkap lagi kasus itu karena selesai ya. Yang pertama terkait dengan apa ya, bahwa kasus itu adalah mengenai delik absolut ya, sehingga mesti lapor. Nah sedangkan di sini tidak jelas korbannya siapa karena tidak disebutkan namanya kan gitu, tidak disebutkan namanya, dia hanya mungkin merasa ya, mungkin hanya merasa. Nah sehingga kemudian pendapat itu ya tentu kita tidak tahu ya. Memang hakim itu juga mempertimbangkan ya, pendapat itu dari amicus itu di dalam putusan itu, karena jujur saya tidak membaca putusannya, tapi itu kemudian yang bersangkutan apa namanya dinyatakan bebas ya, bebas dari segala tuntutan pada waktu. Nah memang kalau menurut saya pintu masuk daripada amicus curiae ini, karena memang sistem apa namanya pengadilan pidana kita kan berfokus pada pembuktian ya, pembuktian materialnya. Di satu sisi tentu hakim juga selain bukti tadi, tentu hakim juga memutus berdasarkan keyakinannya. Ini mudah-mudahan saya tidak salah, Mas Dek. Nah maka salah satu pintu masuk kemudian amicus ini yang kemudian bisa dijadikan hakim untuk melakukan pertimbangan dalam memutus perkara itu adalah keyakinannya tadi. Jadi bagaimana opini kemudian pendapat dari seorang atau kelompok atau organisasi amicus itu ketika dia memasukkan amicus itu kemudian mampu meyakinkan hakim untuk memutus ya. Nah gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa namanya tentu ini adalah sebuah sarana ya, yang dapat sangat bisa dilakukan, hanya saja memang belum familiar ya, apalagi di daerah Mas ya. Iya, mungkin kalau di Jakarta ya sudah ya, tapi mungkin di daerah-daerah mungkin belum terlalu familiar ya. Mungkin belum banyak yang tahu. Ya, mungkin ya. Belum ya. Bahkan perseorangan pun bisa, siapapun bisa jadi amicus. Betul, kan gitu. Betul. Apakah dia bermohon kepada apa namanya pengadilan ya. Nah, jadi memang itu yang pertama ya, landasannya memang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, juga bagaimana kedudukannya misalnya di dalam sistem peradilan pidana kita. Ya.
Nah, di sistem peradilan pidana kita juga kan di dalam KUHP juga di pasal 180 kalau saya tidak salah. Nah, kan di situ memang untuk kepentingan ya, hakim dapat kemudian meminta keterangan ahli ya, kemudian atau bahan-bahan lain ya, dalam rangka untuk menjernihkan duduk perkara ya. Nah, termasuk mungkin di situ dalam arti luas ya ada pendapat yang bisa menjadi bahan bagi pertimbangan hakim, termasuk misalnya amicus curiae ini. Nah, jadi memang teman-teman yang kemudian nantinya yang bisa bertindak atau akan bertindak sebagai amicus curiae ini memang ya bisa kemudian memberikan keyakinan kepada hakim terkait dengan persoalan yang ada yang diperiksa di pengadilan. Saya kira itu dulu untuk sementara, nanti kita diskusi lagi ya. Tapi nanti Bang Dery nanti yang sempurnakan ya. Iya, betul. Kita langsung aja nih, kita langsung ke Pak Ade. Silakan Pak Ade. Kita kan ngomongin soal kasus ini ya, Herald dan juga Dikata. Pandangannya tersendiri terkait kasus ini secara garis besarnya seperti apa sih? Ya, coba. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi kami LBH Pers tadi pagi sudah mensubmit gitu ya, memasukkan amicus curiae ke Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan kasus ini. Yes, kasus ini kita bahas. Kenapa itu menjadi penting bagi kami? Karena kami memandang bahwa gugatan ini bukan semata-mata gugatan layaknya kasus sipil biasa. Ini bukanlah perdata biasa dalam tanda kutip, tapi ada kepentingan publik yang berpotensi terhambat di sana. Kenapa saya bilang ada kepentingan publik yang akan terdampak di sana? Karena tergugatnya adalah perusahaan media. Perusahaan media sebagai perusahaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Pers harusnya mendapatkan perlindungan hukum. Namun saat ini dia malah kemudian ditarik menjadi pihak di pengadilan negeri. Apakah kemudian gugatan ini boleh? Ya, dalam konteks ini pengadilan tidak bisa menolak gugatan gitu ya. Tapi dalam konteks misalkan kalau kita lihat ke belakang gitu ya, bagaimana para penggugat ini adalah juga mantan pejabat publik, juga harus disoroti gitu ya. Bahwa konten pemberitaan yang naik, yang dipermasalahkan sebenarnya adalah konten yang memiliki nilai kepentingan publik yang luas gitu ya. Dan salah satu bentuk kritik dan pengawasan pers terhadap jalannya pemerintahan. Ketika karya jurnalistik tersebut diserang balik, apakah dengan kriminalisasi, laporan polisi misalkan pemidanaan, baik itu terhadap narasumber maupun medianya, apakah dengan gugatan perdata yang kemudian tidak masuk di akal dengan permintaan ganti rugi yang 700 miliar ya, betul. Itu menandakan bahwa ini bukan semata-mata gerakan gugatan biasa, tapi di balik itu bisa jadi ada motif misalkan pembangkrutan terhadap perusahaan media itu, yang sebenarnya cita-cita dari undang-undang pers kita gitu ya, itu kan melarang sensor, melarang pemberedelan gitu ya. Dalam konteks ini kalau misalkan kita tarik lebih jauh gitu ya, ketika putusannya dikeluarkan misalkan dan perusahaan media dianggap bersalah gitu ya, apakah kemudian perusahaan media harus membayar 700 miliar itu? Ya, dalam tataran ini kami melihat, wah ini jelas ada motif misalkan pembangkrutan itu melalui prosedur hukum yang bisa dibilang prosedurnya sah. Tapi apakah gitu ya, pejabat publik, mantan pejabat publik memiliki legal standing yang cukup kuat dalam hal ini sebagai penggugat? Kalau misalkan kita tarik ke belakang gitu ya, bagaimana pejabat publik juga dibiayai oleh uang rakyat gitu ya, dan pejabat publik ataupun pemerintahan atau bahkan masyarakat itu memiliki hak untuk partisipasi. Bentuk partisipasi publik
itu salah satunya adalah pers, kontrol sosial, gitu ya. Sehingga kami menilai bahwa ini adalah pembatasan partisipasi publik. Ketika publik ingin melibatkan diri, berpartisipasi, dia kemudian malah diserang balik melalui gugatan ini. Ya. Gitu. Oleh karenanya, saya pikir ini bukan semata-mata tadi gugatan biasa, tapi ada ya di balik itu, gitu ya. Kita khawatir ini ada alasan-alasan tertentu yang membuat perusahaan media itu dalam tanda kutip misalkan tidak, prosesnya akan terhambat karena biaya yang cukup besar dari gugatan itu. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks kasus ini juga gitu ya, kalau kita lihat misalkan dari fakta hukumnya, kasus ini itu sudah diselesaikan melalui mekanisme hak jawab. Hak jawab, iya betul. Nah, jadi ini yang kemudian harus dipahami oleh kita semua gitu ya. Undang-undang pers itu dia memiliki mekanisme khusus terkait dengan keberatan terhadap pemberitaan. Mekanismenya apa? Mekanismenya adalah hak jawab. Jadi ketika ada keberatan, mekanismenya adalah hak jawab, gitu ya. Dan mekanisme hak jawab dan hak koreksi ini bukanlah mekanisme yang main-main, gitu. Karena ketika perusahaan media tidak melayani hak jawab, itu ada sanksi pidananya. Gitu. Jadi undang-undang pers cukup tegas bilang bahwa kalau kamu perusahaan media ada yang memberikan hak jawab dan hak jawab itu tidak dilayani, dia akan kena pidana di dalam undang-undang pers pasal 18 gitu ya. Nah, dalam konteks kasus ini itu hak jawabnya sudah naik. Sebenarnya sudah selesai. Nah, kami menilai dalam amikus kami gitu ya bahwa sudah tidak ada perbuatan melawan hukum lagi di sana, karena para tergugat sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang pers. Gitu. Jadi kami nilai bahwa wah, ini harusnya sudah clear di situ. Terus kemudian juga apakah kemudian kasus ini tidak bisa kemudian dibawa, bukan kasus ini ya, apakah kemudian perusahaan, kan banyak pertanyaan, apakah perusahaan pers atau jurnalisnya tidak bisa digugat atau dilaporkan pidana? Sepanjang dia tidak menyangkut konten, gitu ya, dia mungkin aja kemudian ditarik pidana. Contohnya misalkan, ketika seorang jurnalis melakukan pemerasan, apakah dia bisa kemudian dipidana atau sengketa pers? Ya, dia pemerasan, karena dia kan bukan terkait dengan kerja jurnalistik. Apakah kemudian ketika dia melakukan suap dan sebagainya dia bisa dipidana? Ya, sangat mungkin bisa gitu ya. Tapi dalam konteks saat dia melaksanakan kerja-kerja jurnalistik, dia sudah dilindungi oleh undang-undang. Mekanisme ketika ada sengketa, keberatan, dia harus menggunakan sengketa pers. Nah, terakhir sebenarnya kasus ini kami melihat ketika kasus ini dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk bagi kebebasan pers kita. Satu, soal partisipasi gitu ya. Nanti orang-orang gitu ya, pers atau bahkan narasumber akan takut berbicara. Iya betul. Nanti teman-teman jurnalis akan kesulitan mencari narasumber yang kritis gitu ya. Karena apa? Wah, narasumber nanti akan dikriminalisasi, akan digugat. Yaudah deh, nggak usah speak up di media gitu ya. Akhirnya ada sensor dari diri sendiri. Yang apakah itu berbahaya untuk demokrasi kita? Ya jelas itu berbahaya gitu ya. Karena akhirnya yang harusnya terbuka kepada publik, kontrol sosialnya berjalan, perbaikannya berjalan gitu ya. Ini kemudian akhirnya ditahan karena apa? Karena takut gitu ya. Dan Komnas HAM telah merilis survei kalau salah tidak 2 atau 3 tahun lalu bahwa memang hak atas berbicara gitu itu menjadi concern serius dalam konteks negara demokrasi kita gitu ya. Orang-orang takut berbicara. Betul. Gitu. Dan ketika dia takut berbicara, ya dampaknya jelas akan kepada kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan lebih jauh lagi bahwa publik tidak akan mendapatkan informasi yang berkualitas. Karena apa? Narasumbernya takut, jurnalisnya takut gitu. Sehingga kami melihat ini perlu ada gerakan bersama gitu
mendorong untuk perlindungan teman-teman pers, teman-teman perusahaan pers, teman-teman jurnalis. Meskipun di sisi lain gitu ya, kita juga mendorong teman-teman jurnalis, teman-teman pers gitu ya, untuk taat terhadap kode etik jurnalistik gitu ya. Jadi harus balance juga gitu ya. Kita mendorong teman-teman taat pada kode etik jurnalistik, kemudian kita mendorong pihak lain, khususnya pemerintah gitu ya, pejabat publik gitu ya, untuk taat terhadap undang-undang pers, menggunakan mekanisme hak jawab, mekanisme sengketa pers yang disediakan oleh undang-undang pers. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Nah, ini cukup menarik. Ini udah agak masuk ke masalahnya. Kita mau ke, nah ini dia pemain U23 ya. Oke, ini dia. Silakan ini. Kalau untuk KEAJ, tanggapannya dulu dong untuk kasus kita. Iya, kita mau tahu dulu tanggapannya masing-masing, baru nanti kita apa? Dari, ya, silakan Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Mewakili koalisi advokat jurnalis, dari awal kita sudah mengawal kasus ini, bahkan pada saat awal kita mengetahui bahwa dua media dan dua jurnalis kita bermasalah atau digugat perdata di Pengadilan Negeri Makassar oleh mantan staf khusus tersebut itu, kita sudah rapat beberapa kali dan beberapa agenda untuk mengawal kasus ini secara non litigasi, dan salah satu beberapa agenda tersebut itu yakni dari diskusi kita sebelumnya itu pada saat bulan puasa yang mengangkat tema pembangkrutan media dan pemiskinan jurnalis, apalagi kita mengetahui bersama bahwa gugatan para penggugat ini sudah di luar nalar, sebab dia mencapai 700 miliar begitu. Terus agenda kedua, ada beberapa minggu lalu kita aksi juga jurnalis sebagai mendukung solidaritas sesama jurnalis, karena kita ketahui bersama bahwa bukan cuma dua media ini saja yang digugat, tetapi ada dua jurnalis juga yang digugat pada persoalan ini. Karena kita bisa merasakan sebagai jurnalis di lapangan ketika kita digugat dengan nominal sedemikian berupa, pasti pada saat di lapangan kita mental atau psikologis sang jurnalis pun terganggu. Sehingga mestinya benar dikatakan dua narasumber tadi itu, proses sengketa pers atau jika ada pelanggaran itu harus melalui Dewan Pers mestinya, dan tanpa adanya lagi proses di peradilan, karena kita ketahui pers sendiri itu masuk dalam net spesialis gitu. Terus setelah kita aksi, kita juga kembali melakukan diskusi dengan sama, dan hari ini juga kita mengadakan diskusi sebagai untuk mendorong sahabat peradilan untuk mengawal kasus gugatan dua media dan dua jurnalis di Makassar ini. Terima kasih. Oke, tapi sudah sampai sejauh mana untuk pengawalan kasus ini sendiri sekarang ini? Saat ini kalau secara non litigasinya kan, kalau kita sebagai koalisi KAJ dalam yang tergabung dari 4 organisasi jurnalis itu, yakni JPI, Putusan minggu depannya lagi itu seperti yang tadi saya katakan, dari awal kita sudah mengetahui ini, kita langsung agendakan rapat sampai pertemuan hari ini kita mengawal secara non litigasi kasus dua media dan dua jurnalis. Makasih Pak. Kita ke Ombudsman lagi. Ini cukup menarik karena kita melihat di sini
mengajukan gugatan di pengadilan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari posisi jabatan, sebenarnya udah nggak menjabat ya, karena sudah selesai masa sebagai staf sus, kemudian kasus ini bergulir dan digugat. Tapi bagaimana tuh? Ya. Satu. Kita tukaran aja. Oke. Sebelum ke situ ya, saya karena ini benar memang yang terkait dengan pemberitaan Ya, pemberitaan betul. teman-teman jurnalis yang kemudian diduga sampai masuk ke pengadilan. Ternyata substansinya itu adalah terkait dengan mutasi di Indonesia. Mutasi betul. Dan di mana di tulisan teman-teman jurnalis itu, kalau saya tidak salah membaca, di situ menyebutkan bahwa diduga, kan gitu ya. Diduga kemudian proses mutasi pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi itu kemudian ada keterlibatan misalnya staf khusus ya gubernur. Inilah yang kemudian dan tentu yang berproses teman-teman dari LBH pers sudah memasukkan amikus. Tentu ini tinggal menunggu keputusan saja ya. Tentu saya tidak berniat untuk melakukan komentar terhadap proses itu. Tetapi begini, bahwa dalam perspektif ombudsman sebenarnya terkait kemarin, Pak Direktur juga sekedar informasi juga pejabat-pejabat yang kemudian merasa dirugikan ya haknya di dalam proses mutasi kemarin ya. Itu kemudian ada laporannya kemudian ditandatangani di Ombudsman. Dan sekarang memang sementara proses laporan di Ombudsman. Nah, saya memang baru tahu kemarin kalau ternyata yang lain yang kemudian berproses di pengadilan ya, terkait dengan sengketa pers ini. Dan tadi juga Pak Direktur menyampaikan bahwa dengan sengketa perdata ya, terkait dengan pemberitaan, apakah itu biasa kemudian yang melakukan membuat media sosial atau misalnya jurnalis, ini memang paling banyak itu dilaporkan terkait dengan pencemaran nama baik biasanya. Ya tentu sangat sebagai orang yang berada di lembaga kemudian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jalannya publik, di Ombudsman juga agak miris juga ketika ada pejabat tanda petik yang kemudian sangat menggunakan perasaannya ya, yang tidak bisa membatasi sebenarnya yang mana jabatan, yang mana secara pribadi kan gitu. Nah, apalagi sebenarnya yang dimaksud di dalam tulisan itu adalah staf ya, dalam konteks jabatan sebenarnya. Nah, jadi tadi Pak Direktur sudah menyampaikan sebenarnya bahwa semua ini kerja-kerja ini kan kerja-kerja publik ya, baik yang melaporkan ya, entah benar atau tidak, makanya sebenarnya ada hak jawab. Kami juga di Ombudsman sebenarnya ada hak jawab ya. Jadi ketika ada orang yang dilaporkan di Ombudsman dan tentu yang dilaporkan itu adalah harus penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini pejabat, pegawai ya, atau siapapun yang di dalam organisasi bagi pemerintahan, BUMN ya, bahkan swasta dan tugas tertentu untuk memberikan pelayanan publik itu dapat dilaporkan di Ombudsman. Nah, ketika ada orang yang dilaporkan, Ombudsman juga memberikan hak jawab sama tadi dengan proses penyelesaian sebenarnya. Salah satu tahapan-tahapan penyelesaian ketika ada persoalan pers begitu ya, antara teman-teman jurnalis dengan masyarakat maksudnya. Jadi memang setelah hak jawab itu hanya saja tentu dalam perspektif Ombudsman hak jawab itu harus diuji lagi dan seterusnya. Tetapi kalau yang kita pahami dalam perspektif pers dalam Undang-Undang 40 tentu memang itu adalah sarananya, ya, sarana untuk kemudian menyelesaikan. Melalui apa? Kalau tidak selesai di hak jawab, ada mediasi, ada konsiliasi, ya, dan seterusnya. Nah ini memang
sebahagian direktur memang pejabat kita itu masih belum memahami. Bahkan mohon maaf ya, ketika ada masyarakat melapor, kemudian melaporkan seorang pejabat dan misalnya laporan itu, bahkan pejabat menyatakan begini ke kami, boleh tidak kami laporkan balik mereka itu? Bayangkan. Saya bilang nggak bisa Pak, karena masyarakat itu sudah melalui kanalnya, gitu ya, sudah melalui jalurnya yang dilindungi oleh undang-undang gitu. Karena memang salah satu saluran masyarakat untuk kemudian atau mengadukan terkait dengan layanan publik di mana masyarakat merasa dirugikan, itu ombudsman memang salah satu. Tidak bisa dilaporkan, Bapak laporkan kemanapun, ombudsman Bapak lawan gitu, saya bilang. Karena memang sudah sesuai, kemudian tidak sesuai dengan judulnya. Ini dalam konteks masyarakat. Tentu berbeda halnya dalam konteks jurnalis, kan gitu. Yang memang juga secara khusus sejak kemudian pasca reformasi, dan memang salah satu tentu yang diperjuangkan teman-teman itu adalah kebebasan pers, ya, ditandai dengan lahirnya misalnya undang-undang yang pertama kali sejak reformasi tahun 98 ya, Undang-Undang 998 tentang kebebasannya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian 1 tahun setelahnya itu 99 lahir lagi Undang-Undang 40/99 tentang pers, yang selama ini mohon maaf sebelum reformasi itu dianggap dipasung kebebasan pers itu. Semua dikelola oleh pemerintah. Pemerintah ini maunya dengar yang baik-baik aja dulu kan gitu. Nah, salah satu, maka Prof. Jimli mengatakan begini, salah satu pilar dari 4 demokrasi kita itu adalah pers, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, jadi Prof. Jimli mengatakan pers itu adalah salah satu pilar demokrasi. Kenapa demikian? Karena memang pers ini yang diharapkan kemudian menjembatani ya antara kaum elit, kaum elit dengan kaum masyarakat kita. Dialah ini kaum sebenarnya menurut Prof. Jimli ini kaum tengah begitu. Dia yang menjembatani. Jadi terkait dengan tentu informasi apa sih yang pemerintah misalnya bukan informasi Mas. Ya. Kemudian walaupun misalnya belakangan lahir undang-undang ya, dan ITE yang banyak ya. Nah, bisa jadi mungkin kalau aspek pidananya ini merujuk pada undang-undang ITE tadi ya, terkait dengan pencemaran nama baik yang karena ini media online ya, kalau saya tidak salah. Mungkin larinya ke sana kan. Dan ini yang kemudian masyarakat bahkan mungkin pakar mengatakan bahwa ini salah satu kemudian undang-undang yang coba kemudian membatasi kebebasan itu justru malah ya, karena banyak kemudian orang-orang yang terkena ya kasus tanda petik kriminalisasi ya, baik masyarakat maupun teman-teman pers ya, dalam prakteknya itu kemudian bersinggungan dengan proses penegakan hukum. Walaupun misalnya begini, jadi saya nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa ya di samping kita mendorong terkait dengan bagaimana sarana kemudian menjadi sarana bagi kita semua ya, untuk kemudian opini dan terhadap persoalan tertentu misalnya. Tapi di sisi lain ya kita juga mungkin perlu introspeksi diri barangkali sebagai institusi. Mohon maaf saya juga harus sampaikan juga, ada juga terkadang yang menyampaikan ke kami bahwa kadang mengatasnamakan tertentu, kemudian melakukan tindakan-tindakan bukan takut beritakan. Nah, oknum-oknum ini bisa melakukan pemerasan, terpuji ya, yang bisa menjaga tugas mulia daripada pers. Ya, mohon maaf,
Ombudsman mungkin tidak bisa dikenal, tidak akan bisa dikenal kalau tidak ada teman-teman pers yang kemudian memberitakan tentang ombudsman misalnya. Jadi apa namanya, ini memang bagaimana kemudian publik itu dapat mendapatkan informasi kan. Nah, sumbernya ini kan dari teman-teman pers tadi, teman-teman jurnalis tadi. Saya kadang melihat kerja-kerja pers itu, teman-teman jurnalis itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Itu kadang meregang nyawa itu untuk mendapatkan sebuah berita. Bayangkan, untuk mendapatkan sebuah berita itu kadang teman-teman pers itu meregang nyawa itu, ya. Bayangkan. Ya. Jadi ini kadang memang dari aspek penyelenggara, dalam hal ini pejabat, ini memang perlu juga barangkali kita edukasinya. Ya, artinya pejabat sebenarnya itu tidak boleh menggunakan perasaan selama dia menjadi pejabat. Mohon maaf, selama dia menjadi pejabat menduduki sebuah jabatan, dia tidak boleh menggunakan perasaannya. Kenapa? Karena yang dikritik orang itu jabatannya. Kalau Anda tidak menduduki sebuah jabatan tertentu, tidak mungkin Anda dikritik, kan begitu. Nah, ini yang memang mestinya juga harus dihadirkan juga dari dari pihak pemerintah ya, untuk berdiskusi supaya kita juga tahu dari perspektif mereka itu seperti apa tentang pers ini, kan begitu. Jangan hanya kemudian mereka hanya menginginkan hal-hal yang baik saja. Ya, sementara yang buruk, sementara yang pahit-pahit itu nggak mau, kan begitu. Apalagi saya lihat teman-teman ya, kalau membuat berita itu selalu menyatakan dugaan ini kan ya sesuatu hal yang didapatkan dari informasi-informasi, sehingga memang di situ disebutkan hanya dugaan saja. Nah, nanti silakan Anda membuktikan, ya kan? Nah, dugaan itu kemudian mestinya dijawab melalui proses yang tadi, bahwa sebagaimana pemberitaan misalnya pers yang menyatakan begini itu tidak benar. Ya silakan Anda membuktikan itu, bahwa kami tidak terlibat dalam proses. Nah, cuma memang mohon maaf ya, paradigma berhukum kita saja ini, masalah ini masih kadang mengedepankan hukum pidana, ya. Masih mengedepankan hukum pidana, yang dimana banyak kemudian ahli menyatakan bahwa sekarang sudah bukan lagi zamannya itu mengedepankan hukum pidana. Paling suka kalau orang di penjara. paling mungkin paling senang mereka itu melihat kalau orang di penjara. Ya. Nah, apalagi sebenarnya sekarang ini kan dikembangkan misalnya konsep-konsep hukum baru, misalnya restoratif kan. Kalau misalnya masuk di di proses pidana kan, di sana kan bisa dilakukan restoratif juga oleh teman-teman penegak hukum, baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan. Nah, saya kira dari saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan ya. Dan kami tentu sangat memahami kerja-kerja teman jurnalis ya. Hanya dengan pemberitaan seperti itu kemudian menghabiskan energi begitu banyak, menghadirkan seorang direktur lembaga hukum dari Jakarta yang untuk memberikan amicus curiae itu luar biasa gitu ya. Jauh-jauh loh. Nah, tentu kita apresiasi ya. Saya secara pribadi juga Mas Ded ya, mengapresiasi teman-teman LBH Pers yang jauh-jauh dari Jakarta tentu dalam rangka kemudian menjalankan satu amanah ya gitu, untuk memberikan perlindungan kepada seluruh teman-teman jurnalis ya, seluruh Indonesia kan begitu. Jadi saya kira itu barangkali Mbak ya. Dari saya. Terima kasih Pak Aswin. Mengenai kasus ini kan kita sudah ada hak jawab di 7 November 2023, kemudian dibuat kembali. Kalau dari LBH ini sendiri dari Jakarta ini jauh-jauh, gimana kira-kira mendorong kasus ini atau agar Amnius ini bisa ke Mahkamah Agung? Kami sih berharap nggak sampai Mahkamah Agung gitu ya, selesai di sini gitu ya, dan dianggap ya tidak ada perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri gitu ya. Memang berdasarkan informasi pengacaranya, pihak tergugat kan sudah mensubmit kesimpulan
Jadi kita tinggal menunggu putusan sebenarnya. Dan artinya ketika menunggu putusan ini tinggal ada di tangan majelis hakim, gitu ya. Upaya sudah dilakukan, para kuasa hukum tergugat juga sudah mengeluarkan argumentasi hukumnya, gitu ya. Sudah dihadirkan ahli dari Dewan Pers, gitu ya. Amicus curiae juga pendapat-pendapat hukum sudah masuk, gitu ya. Artinya disinilah kita sebenarnya menunggu bahwa hakim menilai secara objektif, gitu ya. Tentu berdasarkan aturan-aturan yang ada dengan mekanisme hukum yang ada, gitu ya. Dan paling penting adalah, gitu ya, mempertimbangkan dampak, gitu ya, baik dan buruk bagi demokrasi kita, gitu ya. Karena tadi ketika kasus ini akan dikabulkan, gitu ya, perusahaan media ini harus membayar 700 miliar. Ini dampaknya seperti apa bagi pers kita, gitu ya. Bukan hanya di kasus ini, gitu ya. Jangan-jangan nanti banyak kasus lain yang serupa karena ada presiden, gitu ya. Jadi kan ada jurisprudensi, gitu ya. Dan kami sangat khawatir itu, gitu ya. Ketika ya hakim memutus, gitu ya, kemudian ini dijadikan jurisprudensi bagi kelompok lain yang tanda kutip, gitu ya, tidak suka dengan pers, gitu ya. Ya artinya kita akan berada pada tahap krisis kebebasan berekspresi, kebebasan pers, gitu, dan karena orang-orang takut akan berbicara, gitu. Mungkin kawal. Ya memang dalam setiap rapat KAJ sendiri koalisi itu kita menyepakati dari awal berjuang mengawal kasus dua media dan dua jurnalis ini sampai dan kita juga selain secara mitigasi juga kita terus mendorong dan mengingatkan sama jurnalis agar mengedepankan kode etik terutamanya. Apalagi kita melihat juga hak jawab dan hak koreksi sudah terpenuhi yang dilakukan oleh dua media ini. Kalau kedepannya pasti ingin melakukan, pasti kita rapatkan terlebih dahulu bersama koalisi, baik itu offline maupun online. Pertanyaan terakhir untuk Ombudsman, ini kan kita mengacu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kira-kira apa langkah dari Ombudsman ini untuk menyikapi pejabat publik yang anti kritik? Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ya. Biasanya ketika kita undang klarifikasi, ya, biasanya sudah langsung menyampaikan. Poin ini nanti kalau bisa tidak terbukti nanti misalnya kami melakukan tindakan maladministrasi, saya juga mau melaporkan juga ini masyarakat ini pelapor ini. Jadi ini memang lagi-lagi itu paradigma memang yang ada di sebagian memang, tidak semua juga ya. Tidak semua juga di antara pejabat-pejabat pemerintahan itu kemudian memiliki pemikiran yang sama. Ada hanya sebagian-sebagian yang kadang secara tidak langsung menyampaikan itu. Apakah boleh nanti saya laporkan balik ya gitu. Saya bilang nggak bisa, dan kami itu salah satu tentu terkait dengan bagaimana meluruskan teman-teman khususnya pejabat-pejabat kita ini yang memang belum memahami sebenarnya prinsip demokrasi. Kenapa? Karena setelah kita memilih berdemokrasi ini, maka semua orientasi kita, penyelenggaraan negara kita itu berujung pada publik. Maka kemudian banyaklah aturan, ya, undang-undang yang terkait dengan perlindungan publik. Nah, termasuk misalnya publik yang dimaksud itu adalah teman-teman pers, ya. Karena jangan diartikan bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan kolektif yang ada di konstitusi. Tetapi sebenarnya kemerdekaan itu adalah tiada kemerdekaan kolektif tanpa kemerdekaan individu. Ingat, tentu teman-teman wartawan juga mewakili individunya ya di dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik di situ. Maka melekat sebenarnya kebebasan di dalam menjalankan tugas sepanjang tadi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jurnalis tadi. Maka mestinya
dari perspektif kami, mereka itu bebas dari tuntutan sepanjang dia menjalankan tugas fungsinya sebagai jurnalis. Kecuali itu tadi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji tadi, bahkan termasuk tindakan-tindakan yang mengarah pada tindak pidana. Tentu tidak ada yang kebal hukum, ya. Sama juga kami misalnya di Ombudsman, ya, diberikan perlindungan oleh undang-undang, sekaligus dua undang-undang, Undang-Undang 37 dan 25 tadi, semacam hak imunitas, ya, bahwa Ombudsman di dalam menjalankan tugasnya itu kemudian bebas, ya, dari segala tuntutan hukum, ya, apapun. Jadi sepanjang kami menjalankan tugas, kalau misalnya di jalan kita menyerangkan orang, ya tetap juga kami dihukum, kan begitu. Nah ini juga yang mesti harus kita pahami teman-teman, ya, khususnya teman-teman jurnalis, ya. Nah itu yang batasan itu yang harus kita memang pahami. Jadi sepanjang kita menjalankan tugas kita, saya kira itulah salah satu kemudian fungsinya. Kenapa kemudian Undang-Undang 40 itu tahun 99 itu kemudian diterbitkan oleh negara, ya, untuk melindungi kita sebagai insan pers. Saya kira demikian. Oke. Mungkin untuk diskusi, ya. Iya, betul. Mungkin untuk pejabat publik juga ini mereka butuh lebih banyak edukasi lagi, ya. Nggak boleh anti kritik. Kalau Masih kolot itu. iya. Karena yang namanya pejabat publik itu pasti penuh dengan kritikan. Karena banyak mereka harus diberikan pengertian biar mereka juga bisa memahami pekerjaan jurnalis itu seperti apa. Berkali-kali dilapor, kan? Iya. Oke, kita buka untuk sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada seluruh rekan-rekan jurnalis yang hadir di sini untuk bisa kemudian memberikan pertanyaannya ke sumber kita. Silahkan. Mana dulu? Oke, baik. Silahkan. Oh, nanti langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang malam. Perkenalkan saya Tadul dari kantor Berita Antara. Saya tertarik tadi soal amicus curiae. Artinya baru dikeluarkan salah satu solusi. Nah, pertanyaannya adalah apakah amicus curiae nanti ini bisa menjadi solusi ketika terjadi persoalan pers berikutnya. Terus yang kemudian yang kedua adalah ombudsman. Kemudian bagaimana ombudsman ya, bagaimana ombudsman itu nanti bisa memberi masukan, artinya ketika ada persoalan tentang pejabat publik, kemudian seperti kasus seperti ini, apa kemudian langkah yang dilakukan orang yang digugat, misalnya selain dari pers gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, terkait amicus tadi mungkin kita sudah jelasin, ya, tapi mungkin mau diingatkan lagi ke Masnya dan juga ombudsman, ya. Ombudsman. ini mungkin agak sedikit Gen Z, ya, bahasanya ombudsman. Oke, men, kayak gitu, ya. Biar lebih asik gitu, ya, nggak terlalu menegangkan kalau jadi ombudsman. Kita dari lembaga pers dulu, silahkan Mas Ade. Ya, terkait dengan amicus, ya. Kalau dibilang ini solusi, sebenarnya belum ada kesimpulan solusi. Karena kan ini hanya salah satu jalan, gitu ya, untuk melakukan intervensi terhadap proses pengadilan bagi di luar para pihak, gitu ya. Jadi kalau di pengadilan itu ada, kalau perdata ada penggugat, ada tergugat, gitu ya. Dan di proses yang konvensional, karena kita lebih menganut civil law, itu memang di awal-awal tidak mengenal tuh amicus, gitu ya. Karena dia hanya melihat sisi normatifnya. Sedangkan amicus itu sebenarnya dia melihat bagaimana sih perkembangan di masyarakat, gitu ya. Di konteks sosialnya seperti apa. Makanya kemudian konteks amicus ini biasanya adanya di sistem common law yang menganut sistem hukum kebiasaan, gitu ya. Hakim atau putusan hakim dijadikan dasar hukum. Nah,
Tapi akhir-akhir ini gitu ya, khususnya terakhir kemarin Mahkamah Konstitusi yang cukup banyak gitu ya, amikus masuk ke Mahkamah Konstitusi, bahwa itu menunjukkan bahwa sistem peradilan kita sangat mungkin menerima pendapat ataupun sahabat pengadilan tadi di luar dari para pihak gitu ya. Untuk apa tadi? Karena hakim penting untuk mencari rasa keadilan gitu ya. Terlebih adalah kasusnya kasus publik gitu ya, dan saya pikir karena ini dianggap oleh publik memiliki kepentingan yang cukup besar, sehingga bagi siapa saja yang concern, yang memiliki perhatian khusus terhadap isu yang sedang diperkarakan, ya sangat mungkin, sangat bisa gitu ya, memberikan pandangan kepada pengadilan gitu ya. Tetap hakim harus tetap independen gitu ya. Kita hanya bersurat kepada pengadilan, kita menyampaikan pendapat kita gitu ya, bahwa konteksnya ini ABCD dan ini berdampak ABCD menurut pandangan kita yang cukup concern terhadap isu ini, dan sisanya adalah itu berhak hak prerogatifnya hakim untuk menilai apakah amikus yang kita serahkan digunakan, apakah yang mulia hanya perspektifnya saja yang digunakan. Tapi tadi ada peluang di sana yang tidak boleh kita biarkan. Sekecil apapun peluang untuk advokasi, kita menganggap kita akan gunakan itu. Kita dampingi kliennya, kita gunakan amikusnya, kita gunakan non-litigasi gitu ya. Untuk apa? Untuk kepentingan publik yang lebih luas. Mungkin itu sebentar. Oke, silakan, mungkin boleh dijawab Ombudsman. Ya, tidak salah juga Ombudsman, karena mungkin dia tidak hadir itu lagi-lagi. Ya kagak. Berarti kalau yang hadir Ombudswoman. Oke, betul. Sekalian Tante Ombudsman. Oh iya, karena kan omnya ya. Ini baru omnya. Ketika kita berkunjung ke daerah, kemudian ingin bertemu dengan kepala daerah, tentu melalui sespri ya, yang ada di Pak. Saya sampaikan, Pak, sampaikan Pak Bupati bahwa ada Ombudsman mau ketemu. Masuklah dia ini, ya, ke Pak Bupati. Pak, ini ada Ombudsman mau ketemu. Pak Bupati langsung mengatakan, nggak ada sebenarnya om namanya Ombudsman. Oke. Keluar dia, Pak, katanya Pak Bupati nggak ada omnya di dalam Ombudsman. Saya bilang, bukan, omnya Pak Bupati ya gitu. Jadi memang ini sedikit ya saya sampaikan bahwa memang bahasa ini dari nomenklatur ini memang dari negara Skandinavia. Yang memang seringlah diplesetkan ya. Fungsinya itu sebagai jembatan juga ya antara masyarakat dengan pejabatnya. Nggak usah saya, kalau ini sejarahnya saya ungkap ini bisa sampai 2 hari ya. Kenapa Ombudsman ini? Nah, tentu dalam perspektif Ombudsman ini tentu diberikan tugas amanah oleh negara melalui undang-undang untuk kemudian mengawasi penyelenggaraan khusus pelayanan publik. Ya. Jadi dalam layanan publik itu ada layanan barang, ada layanan jasa, dan ada layanan administratif. Ini memang sudah dibatasi di dalam Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik, ya. Di mana di situ juga memberi kepada Ombudsman untuk menerima setiap laporan pengaduan jika masyarakat menghendaki penyelesaiannya melalui Ombudsman terkait dengan adanya penyelenggaraan pelayanan publik kita yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, BUMN, BUMD, kan itu swasta, bahkan perseorangan pun kan tugas khusus ya untuk memberikan pelayanan publik. Maka dalam konteks itu tentu untuk kasus ini ya ada larangan di Ombudsman kalau ketika substansi sebuah laporan itu misalnya sementara dalam proses objeknya itu sementara dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Memang di Ombudsman itu untuk menerima laporan apabila substansi yang dilaporkan itu menjadi objek pemeriksaan di pengadilan. Nah, jadi
apakah sementara atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Ya. Jadi tentu Ombudsman juga dibatasi kewenangan untuk kemudian menindaklanjuti setiap laporan pengaduan masyarakat. Mengenai kasus terkait dengan teman jurnalis ini, memang tidak dalam konteks kewenangan Ombudsman, ya. Karena memang pelapor ini adalah mungkin pada waktu itu sementara masih menjabat, ya, sebagai staf khusus, dan memang pejabat tidak boleh menjadi pelapor di Ombudsman. Ya. Pejabat nggak boleh, ya. Penyelenggara nggak boleh jadi pelapor di Ombudsman. Masa dia sendiri melaporkan dirinya? Ya. Nah, ini konteksnya lagi-lagi kepada publik, masyarakat. Jadi yang melapor di Ombudsman itu harus masyarakat, termasuk misalnya teman-teman pers, masyarakat pers, misalnya ketika mungkin minta layanan kepada dalam konteks meminta sebuah layanan misalnya di penyelenggara pemerintahan misalnya, itu bisa dalam konteks sebagai tentu warga masyarakat. Nah, ini yang perlu saya tegaskan, jelaskan di di pertemuan. Sejauh mana sih sebenarnya fungsi-fungsi Ombudsman secara singkat, ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu, ya, untuk perspektif Ombudsman. Nah, setiap kali kita bicara soal sengketa pers, kasusnya terus berulang, tetapi terus diperkarakan. Misalnya sudah ada yang modul. Dari dulu kasus ini ketika menyangkut soal sengketa pers, seolah-olah seluruh upaya untuk menenggelamkan pers itu dilakukan segala upaya. Misalnya kasus kemarin dilaporkan di Dewan Pers, dilaporkan di kepolisian, dilaporkan di pengadilan, dilaporkan di Ombudsman mungkin barangkali. Di Ombudsman. Jadi kita lihat seluruh celah yang berpotensi untuk menghancurkan media itu dilakukan. Ada banyak peluang. Sementara di satu sisi kalau kita berkaca di kasus perbankan misalnya, ketika ada kasus di OJK tetapi sudah dilaporkan di kepolisian, OJK tidak punya hak lagi untuk menindaklanjuti. Sementara di kasus pers, kenapa itu berbeda? Itu yang pertama. Terkait amikus. Amikus. Ya, ini saya tanyakan terkait ini, apakah sudah ada kasus serupa yang diajukan untuk pers? Karena saya lihat beberapa data itu belum ada yang menyinggung soal ini. Apakah ini pertama kalinya diajukan atau seperti apa? Kenapa sih ditindaklanjuti, kan begitu. Nah, tentu misalnya di kepolisian, ya, dengan tidak bermaksud mengomentari juga teman-teman di kepolisian, itu juga di sana tidak serta-merta ketika ada laporan langsung ditolak, ya, yang saya pahami. Gitu. Tentu dia akan terima dulu, kemudian nanti akan dilakukan penyelidikan, ya, untuk menemukan apakah sebuah tindakan itu adalah merupakan tindak pidana atau bukan. Minimal itu dulu. Kalau dia tindak pidana, kemudian akan ditingkatkan lagi. Ya, apakah memenuhi dua alat bukti yang sah misalnya dan seterusnya. Nah, sehingga mungkin teman-teman misalnya kalaupun ini bergulir di proses penegakan hukum, ya, tentu nanti kita akan lihat nanti pada prosesnya, ya. Apakah nanti dia akan sampai ke kejaksaan misalnya, ataukah misalnya hanya sampai pada tingkat penyelidikan dua, ya. Kalau saya tidak salah, dengan dengan melalui proses gelar perkara, apakah memang dia merupakan tindakan yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Nah, sehingga mungkin ya tetap mungkin untuk saat ini barangkali kalau dia berproses ya berproses. Kemudian membandingkan dengan OJK. Kalau di OJK misalnya terkait perbankan ada yang dilaporkan perbankan sudah tindak di polisi, ya OJK itu berhenti, ya. Nah, tentu setiap lembaga-lembaga ini berbeda-beda, ya, di dalam menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang masuk atau laporan-laporan yang masuk. Kemudian yang kedua adalah tentang Ombudsman. Apa tadi? Apa tadi yang? Ya, amikus bukan baru ini saja di kasus pers.
waktu itu kami juga memasukkan amikus di kasus yang itu di Makassar 2022 ya. Nah, itu kami lebih aktif juga memberikan amikus ke PN Makassar yang putusannya waktu itu cukup bagus, yang menyatakan bahwa gugatannya prematur gitu. Karena dan baik gitu, dari kasus pers yang ada gitu. Sehingga harapannya dalam kasus ini juga gitu ya, ini ada presiden baik juga, meskipun kalau sedikit berbeda gitu ya, tapi dalam konteksnya hampir sama gitu ya, bahwa kedua kasus ini berbicara sengketa pers yang ada memasukkan amikus dalam kasus pidana Nur Hadi, teman-teman masih ingat yang di Surabaya ya, dan beberapa kasus sekecil apapun peluang, termasuk dengarnya gitu ya, tapi kita karena ada peluang itu pasti kita manfaatkan. Sehingga tidak memberikan ruang-ruang untuk berleha-leha untuk membela kemerdekaan pers. Jadi presidennya cukup banyak untuk kasus. Nah, terus tadi soal di dalam laporan monitoring kasus kekerasan kami, LBH Pers setiap tahunnya itu cukup tinggi. 50 kasus kekerasan yang terjadi, lebih dari 50 kasus kekerasan yang terjadi. Ada penghalangan, penganiayaan, kriminalisasi, dan berbagai macam lain. Kalau misalkan dilihat dari komposisi pelaku, itu lebih banyak pejabat publik lebih banyak. Akhirnya beberapa diskusi sebenarnya kami melihat ini harus ada political will dari para pejabat, khususnya pimpinannya, gubernurnya atau kepala dinas dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mencontohkan bawahannya bahwa ada mekanisme ini yang berlangsung, yang ada, gitu, yang sah secara hukum. Nah, berbeda ketika misalkan kalau pimpinannya saja melaporkan dana jurnalis gitu ya, tidak menggunakan sengketa pers gitu. Nah, ini pasti bawahannya akan begitu. Sehingga kami berpikir bahwa ini harus ada inisiatif itu, dan di level nasional Menteri BUMN waktu itu pernah, dan yang terbaru ada Menteri Bahlil yang juga melaporkan ke Dewan Pers gitu ya. Jalannya sudah tepat, jalannya jawab, jalannya Dewan Pers. Tapi jangan juga jalan Dewan Pers kemudian dijadikan dasar untuk melaporkan pidana ataupun juga ketika para sepakat menggunakan semua niat. Teman-teman polisi, mungkin saya bicara soal ke depan. Kenapa ini penting? Ini sebenarnya soal apa ya? Secara samar-samar kalau ditanya pribadi teman-teman pers ini, satu, jangan percaya kami. Kira-kira begitu. Diperagakan pada satu sistem negara yang di satu sisi cukup ribet juga menjelaskan mekanisme. Ada. Saya juga sering kemarin waktu diskusi sama itu Dewan Pers. Misalnya gini, kalau kita mau simulasi pers, bolehkah Mahkamah Agung secara kebijakan melarang gugatan? Maka pertanyaan jawabannya potensi kecelakaan. Misalnya contoh itu kasus PHI. Tidak boleh masuk gugatan tanpa ada
Dewan Pers. Itu ada satu unit misalnya yang dihadirkan dalam struktur kelembagaan lembaga peradilan. Tapi tentu kita akan berhadapan pada perdebatan teoretik. Nah, tapi lagi-lagi bagaimana kemudian memastikan isu pers ini kemudian tidak menjadi belakang. Selain jangka pendek itu kan di kepala saya itu solusi pendek. Tidak bicara soal kebijakan jangka pendek. Nah, mungkin ini menjadi PR bersama teman-teman koalisi mendorong misalnya Dewan Pers kaitannya soal konstruksi. Persilahkan. Itu kan tapi makanya silakan periksa loh. Ngapain juga ada Dewan Pers kan? Maksud apa ada Dewan Pers ya? Toh perkara itu juga jalan. Jadi itu menjadi persoalan faktualnya. Oke. Nah, selain soal bicara soal jangka panjang tadi, soal di peradilannya, di kepolisian kan berselewaran ya begini. Nah, saya kaitannya soal ombudsman sebenarnya, kalau bicara semangat substansi, perbedaan pers sama ombudsman ini satu. Kalau pers itu tidak digaji oleh negara, ombudsman digaji. Tapi secara substansi fungsionalnya adalah pengawasan yang mengawasi eksekutif atau lembaga pemerintahan dalam posisi eksternal. Kalau di internal kan banyak ada BPK, ada KPK, APIP lah sederhana kira-kira gitu, aparat pengawas audit internal, pemerintahan internal pemerintahan kira-kira begitu. Memungkinkan kami misalnya, karena ini soal kaitan layanan, informasi kan bagian dari layanan kira-kira gitu. Memungkinkan misalnya ya ombudsman sendiri mendudukkan pejabat-pejabat untuk menjelaskan misalnya apa penjelasan tadi semua ombudsman, bos, kalau itu dibayar, sudah digaji negara, tugas melayani, wartawan itu sebagai fungsinya mengontrol. Apalagi misalnya ada tadi standing, haram hukumnya ya pejabat publik untuk melaporkan. Nah, bayangan saya misalnya ke depan suatu waktu ombudsman menggandeng teman-teman media, hadirkan pejabat, mungkin disentuh alam bawah sadarnya soal perspektif kira-kira gitu. Karena jujur soal kalau bicara frekuensi kekerasan, asumsinya kekerasan ya di Sulsel ini cukup tinggi lah, sangat tinggi lah kalau kita bicara angka. Nah, itu pelakunya adalah mereka yang dibayar. Nah, sementara belum ada satu semacam mungkin lebih soft pendekatannya, saya bayang begitu ya, mungkin melalui ombudsman yang memungkinkan misalnya, karena saya tahu ombudsman ini cukup terbuka di teman-teman sipil, karena ada beberapa program yang sering coffee morning lah itu di lembaga teman-teman NGO, teman-teman sipil di Makassar. Nah, memungkinkan misalnya bisa kolaborasi bersama, kira-kira begitu bayangan saya ke depannya. Terima kasih. Ya, intinya adalah bagaimana ombudsman bisa berkolaborasi dengan jurnalis terkait banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dan juga mungkin silakan. Ya, singkat aja ya karena ini waktu barangkali ya. Ya, betul. Terima kasih, tentu ini adalah masukan ya. Masukan betul. Baik secara internal juga secara eksternal kami di ombudsman. Saya menjustifikasi saja apa yang saudara sampaikan tadi. Sudah langsung, itu atasan langsung seorang pejabat. Kemudian ada pengawas fungsional
Jadi saya bagi saja, pengawas itu ada dua, ada internal dan ada eksternal. Internal tadi ada dua, atasan langsungnya dengan fungsional, itu inspektorat pada tingkat daerah. Yang mungkin teman-teman juga bisa melaporkan seorang pejabat ketika misalnya ada kepentingan-kepentingan itu bisa inspektorat juga. Yang kedua ada pengawas eksternal. Eksternal ini ada tiga yang dikenal secara umum. Yang pertama itu adalah masyarakat itu sendiri, dan tentu teman-teman pers ini mewakili masyarakat di dalam melakukan pengawasan. Makanya ketika ombudsman kemudian mendapatkan informasi di media sosial, terutama informasi yang bersumber dari teman-teman wartawan, karena ketika teman-teman wartawan sudah memberitakan di media, apakah media cetak, media online, media sosial, ya, maka internal ombudsman mengatakan begini, bukan internal, di undang-undang mengatakan begini, ombudsman itu diberikan kewenangan untuk melakukan on motion investigasi. Ombudsman itu atas prakarsanya sendiri diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi tanpa kemudian harus saya misalnya saya harus menunggu surat tugas. Saya duduk di sini, tiba-tiba saya mendengar ada penyanyian buruk di rumah sakit misalnya, saya bisa berangkat dari sini langsung ke rumah sakit melakukan investigasi. Dan sepanjang saya menjalankan kewenangan itu, saya itu tidak boleh, saya dilindungi undang-undang untuk diinterogasi, apalagi ditangkap, apalagi dituntut misalnya. Sepanjang saya melaksanakan itu di dalam undang-undang. Nah, konteksnya apa yang saya sampaikan bahwa, nah, ketika teman-teman kemudian menyampaikan secara terbuka di publik terkait dengan buruknya layanan, maka kami itu wajib. Maka di ombudsman ada dikenal dengan laporan inisiatif. Tidak perlu kami menunggu laporan masyarakat. Cukup pemberitaan teman-teman media, itu yang menjadi dasar kami kemudian laporan inisiatif. Sumbernya dari media. Kenapa? Begitu dari media, maka itu sudah menjadi, bisa dikategorikan sebagai sorotan publik. Ingat, ketika media sudah bicara, itu sudah publik yang berbicara. Ya? Jadi sudah bisa dikategorikan sebagai publik yang berbicara itu. Kenapa? Karena media ini dianggap, atau teman-teman jurnalis ini dianggap mewakili masyarakat, memberikan informasi, memberikan input, kan begitu. Walaupun misalnya tidak langsung secara tidak langsung, misalnya ya saya balik. Misalnya di tulisan teman-teman itu tidak langsung misalnya mengendorse ombudsman. Cukup berita saja. Di sini terjadi ini misalnya di rumah sakit ini ada pasien yang kemudian tidak mendapatkan layanan bla 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 dan seterusnya. Begitu kemudian ombudsman dapat informasi itu, maka hukumnya orang-orang ombudsman itu turun langsung ke lapangan. Nah, kemudian itu yang saya contohkan kemarin ada di rumah sakit Kaya. Itu kalau teman-teman, dan itu mungkin sudah disampaikan juga terkait adanya informasi dari teman-teman media, ya. Ada seorang pasien yang kemudian dianggap tidak mendapatkan layanan di rumah sakit itu dan COVID di tengah jalan, kan begitu. Nah, jadi langsung kami teman-teman tindak lanjuti. Nah, inilah sebenarnya kenapa ombudsman ya itu sebenarnya dengan media itu mestinya sangat dekat. Dan saya tangkap tadi, yang mudah-mudahan ada kesempatan, ya. Kemudian bisa duduk bersama, ya, dengan berbagai stakeholders, terkhusus pemerintah ini, ya, yang banyak memang bersangkut paut dengan teman-teman pers, ya, masuk pada proses penegakan hukumnya. Untuk kemudian ke depan, ya, bagaimana menyamakan persepsi tadi. Ya. Cuma memang kalau kasus tadi itu dia bukan pejabat yang, jadi mohon maaf sedikit ya. Staf khusus ini kan jabatan, bukan jabatan yang ada di struktural pemerintahan. Ini adalah jabatan yang diangkat, kalau saya tidak salah, jabatan yang berdasarkan kebijakan gubernur ini mengangkat orang-orang menjadi staf khusus di sana. Maka ketika dia berakhir juga kan? Kan sudah tidak jadi lagi jadi staf khusus sekarang. Ya. Begitu masuk pejabat semua hilang, kan begitu. Jadi memang dia bukan pejabat yang secara struktural itu
pasti memang menjadi salah satu pertimbangan kita nanti. Ya. Saya kira itu pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin ada yang ditambahkan, silakan. Ya, terkait mekanisme peradilan ya. Tadi saya sebenarnya sepakat bahwa ini perlu ada mekanisme peradilan yang memang ini lebih solid gitu ya, khususnya ketika pers berhadapan dengan hukum. Tapi kalau misalkan kita gitu ya melihat undang-undang pers kita, disitulah sebenarnya titik kekurangan dari undang-undang pers kita. Undang-undang pers kita tidak menyebutkan secara rigid terkait dengan mekanisme adjudikasi terkait dengan proses ini gitu ya. Berbeda dengan misalkan undang-undang KIP. Undang-undang KIP dia secara spesifik mekanisme adjudikasinya tertuang di dalam undang-undang KIP. Kemudian mekanisme lainnya, lembaga-lembaga yang memiliki mekanisme adjudikasi itu juga tertuang di dalam undang-undangnya. Sedangkan undang-undang pers itu memang harus kita akui kelemahannya adalah di situ, belum ada mekanisme secara spesifik adjudikasi di dalam undang-undang pers. Sehingga memang levelnya adalah level peraturan dewan pers. Sedangkan mekanisme lain levelnya adalah undang-undang. Secara peraturan perundang-undangan jelas secara level dia kalah gitu ya. Tapi saya pikir ke depannya hal ini sangat penting untuk kita pikirkan gitu ya. Satu sisi bahwa memang ada beberapa pihak yang khawatir bahwa undang-undang pers ini untuk direvisi gitu. Karena dan harus diakui bahwa undang-undang pers kita saat ini cukup bagus. Meskipun terdapat beberapa catatan mekanisme yang belum solid, salah satunya adalah mekanisme itu. Saya pikir kalaupun misalkan memang ada proyeksi untuk melakukan revisi, persiapannya harus matang. Apa saja yang memang kita sodorkan untuk direvisi? Salah satunya adalah mekanisme yang lebih solid untuk perlindungan pers misalkan. Tadi gitu ya, terkait dengan mekanisme ketika dia misalkan kasus ini belum masuk ke Dewan Pers, belum melalui sengketa pers, dia tidak boleh gitu ya, prematur gitu ya. Padahal kalau misalkan kita lihat presiden kasus-kasus yang ada, presiden itu sudah ada gitu ya. Kasus-kasus sebelumnya menyebutkan bahwa ketika belum melalui hak jawab, belum melalui sengketa pers, itu dianggap prematur. Udah ada tuh, tinggal kemudian yang harus kita dorong adalah secara politik. Ya memang di aturan yang harus kita tuangkan itu. Gitu. Nah, ya betul tadi terkait dengan adjudikasi dan mekanisme itu harus tertuang di dalam undang-undang. Levelnya bukan lagi peraturan lembaga. Nah, saya pikir itu PR kita bersama yang memang harus kita diskusikan secara mungkin. Oke, baik. Nah, teman-teman jurnalis, karena kita juga terbatas dengan waktu, sebentar lagi juga akan maghrib. Untuk diskusi kita kali ini, oh iya, satu lagi ya, benar-benar harus dikasih kesempatan juga. Iya. Silakan dulu. Ini sebelum kita masuk ke closing statement sih sebenarnya. Iya, karena ini terkait dengan pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya saya mau satu persatu lagi sih closing statement, ya. Sebelum kita closing gitu tadi. Oke. Oh udah ya. Oke, baik. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk dari koalisi advokat jurnal sendiri itu padahal mau masuk di closing statement nih. Di setiap nggak cukup panjangan foto bersama habis itu ahli pers sehingga bisa sebelum ditindaklanjuti ke proses selanjutnya ahli pers sendiri itu atau tersebut itu bisa apakah bisa ditindaklanjuti ke proses selanjutnya atau tidak. Terus kedua kita berharap Agribus Kure ini bisa berdampak positif bagi gugatan dua media dan dua jurnalis di Makassar ini. Mengingat gugatan tersebut sama penggugat ini gugatannya cukup lebih maksimal itu 700M gitu. Apalagi dengan jurnalisnya sendiri. Karena kita ketahui ada dua jurnalis juga yang dan dia kalau tidak salah 100
setiap jurnalisnya itu. Terus koalisi juga berkomitmen untuk mengawal kasus ini secara non litigasi, baik itu dari awal sampai sekarang dan selanjutnya, dan langkah-langkah yang akan kita ambil tentunya untuk mengawal kasus ini secara non litigasi itu tentu melalui rapat koordinasi koalisi advokat jurnalis, baik itu via offline maupun Zoom. Kami berharap kedepannya juga agar pejabat publik tidak anti kritik lagi dan persoalan sengketa pers itu bisa melalui Dewan Pers saja, dan ketika ada koreksi dan klarifikasi dan setelah itu sudah tidak ada persoalan. Demikian bisa saya kembalikan ke. Oke, terima kasih Bang Said. Tadi sebenarnya saya mau masuk ke closing statement, tapi penjelasannya juga termasuk dari closing statement dari keseluruhan narasumber kita. Teman-teman jurnalis yang hadir di sini, semoga kasus dua jurnalis yang digugat di pengadilan yang terakhir ya, peran Dewan Pers tentu saja sangat dibutuhkan dalam proses sengketa yang seringkali berakhir di pengadilan. Diharapkan juga kepada seluruh atau semua jurnalis ini mengutamakan prinsip-prinsip seimbang dan kelayakan pemberitaan sesuai dengan etika jurnalistik. Industri dari jurnalistik dan juga kewartawanan sama dengan bisnis media pers juga seharusnya bisa terus memberikan edukasi kepada jurnalisnya agar patuh terhadap 11 pasal dalam kode jurnalis. Baik, demikian untuk diskusi publik kita untuk hari ini. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Terus rekan-rekan jurnalis, sebelum kita pamit undur diri, kita mau berfoto bersama terlebih dahulu. Namun kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ade sudah hadir bersama dengan kita. Kepada Pak Aswin juga terima kasih banyak, dan juga untuk koalisi advokat ya, pemain U23 kita juga Bapak Said, terima kasih banyak juga kehadirannya di sore hari ini. Rekan-rekan jurnalis juga yang sudah menyempatkan waktunya juga terima kasih. Kita kawal bersama kasus ini dengan baik. Tentu saja kami harap seluruh rekan-rekan juga nantinya memberitakannya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan ya, meskipun yang kita tahu bersama bahwa ini juga terkait dengan teman jurnalis kita. Baik, terima kasih banyak. Kita akan ketemu di diskusi publik berikutnya. Saya moderator di sore hari ini pamit undur diri. Kita ketemu di diskusi publik berikutnya. Saya Priscilla Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.